Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Puji namanya kita boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tetapi sebelum kita membaca, merenungkan bersama-sama, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan yang telah memberi hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami merendahkan diri kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami. Bila mana Engkau telah menjagai kami di sepanjang malam tadi, hingga pada saat ini Engkau dapati kami tetap setia, Engkau dapati kami tetap berharap kepadamu. Sungguh kami percaya bahwa pertolongan-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan ketika kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan mengurapi dan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema menetapkan engkau menjadi penjaga, yang terambil di dalam kitab Yehezkiel 33 ayat 1-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tugas Yehezkiel sebagai Penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakan kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Lalu ada seorang yang memegang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan. Sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Penjaga yang melihat datangnya kebinasaan dan tidak memperingati bangsa itu akan dimintai pertanggungjawaban atas darah mereka. Yang pertama, demikian pula di dalam kerajaan Allah, seorang nabi atau pengkhotbah yang tidak memperingatkan jemaat yang suam tentang hukum yang menaatinya akan dimintai pertanggungjawaban atas darah mereka. Dan yang kedua, sesungguhnya semua orang percaya bertanggung jawab untuk bersaksi kepada orang terhilang dan membantu menggenapi tugas misioner yang diberikan kepada gereja oleh Yesus. Kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah apabila kita menolak untuk menaati amanat agung Yesus. Allah menekankan kembali bahwa Yehezkiel harus menjadi nabi yang setia kepada bangsa itu, memperingatkan mereka untuk berbalik dari dosa dan menerima keselamatan Allah. Di masa ini, gereja, para pendetanya harus bersaksi kepada semua bangsa tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Allah menginginkan setiap orang berbalik kepada dirinya untuk selamat, sehingga mereka tidak mati di dalam dosa-dosa mereka. Orang percaya seharusnya ikut merasakan kerinduan Allah akan pertobatan orang fasik. Allah menghakimi setiap orang dengan benar dan adil. Yang pertama, orang benar yang meninggalkan Allah dan kembali kepada dosa akan diminta pertanggungjawaban atas dosa-dosa mereka dan akan mati di dalamnya jikalau mereka tidak bertobat. Mereka tidak dapat mengandalkan perbuatan benar di masa lalu untuk menyelamatkan mereka. Di dalam Yehezkiel 33 ayat 12-13. Dan yang kedua,
Pada pihak lain, orang fasik yang berbalik kepada Allah dan meninggalkan dosa akan diselamatkan. Dan dosa-dosa mereka tidak akan diingat lagi. Di dalam Yeskiel 33 ayat 14-16. Mereka akan menerima karunia hidup kekal. Dan yang ketiga, karena itu dalam nas ini menekankan pentingnya hubungan kita dengan Allah saat ini. Meninggalkan Allah dan firman-Nya sambil beranggapan bahwa iman dan perbuatan baik yang lalu akan menyelamatkan kita adalah fatal secara rohani. Sebaliknya, jikalau kita berpaling kepada Allah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, dalam iman yang sejati, maka Dia akan menerima kita terlepas dari dosa-dosa yang lalu. Yeskiel dan para buangan di Babel menerima berita bahwa Yerusalem telah jatuh. Berita ini menggenapi nubuat-nubuatnya dan membenarkan beritanya kepada bangsanya. Pada saat itu pelayanannya berubah arah karena ia mulai menubuatkan penembusan dan pemulihan Yehuda di masa depan. Orang-orang itu sedang mendengarkan Yeskiel, tetapi mereka tidak menaati firman Allah. Hati mereka masih jauh dari Tuhan. Mereka memandang Yeskiel sebagai pemain sandiwara di panggung dan berita Allah sebagai hiburan. Di dalam Yeskiel 33 ayat 32. Orang percaya di dalam perjanjian baru harus waspada untuk tidak mengubah kebaktian ibadah menjadi pertunjukan hiburan. Cara-cara atau kegiatan semacam itu tidak memuliakan Allah dan firman-Nya, dan Roh Kudus tidak akan memanifestasikan kehadiran dirinya di dalam ibadah semacam itu. Orang percaya jangan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman Allah. Di dalam Yakobus 1 ayat 22. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih dan setia-Mu. Terima kasih untuk perenungan kebenaran firman-Mu yang kami sudah baca dan kami dengar. Jadikan kami anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga ya Bapa, kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di masa kini untuk menggenapi kebenaran firman-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih, ajari kami untuk setia seperti Engkau setia terhadap kami. Kami siap melakukan aktivitas kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.